Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga pertemuan kita yang kesekian kali ini, 80 lebih video yang saya buat ya, itu tetap Allah memberikan kepada kita manfaat dan hikmah. Jadi semoga saja pertemuan kita kali ini memberikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ketenangan kepada kita. Apa ya bahasanya, memberikan rasa berbunga-bunga gitu ya. Nah, gitu. Dan kita akan mendapatkan banyak manfaat, baik itu energi-energi positif, baik itu energi-energi penyemangat, membuat kita itu kalau saling memberi energi positif itu, sehingga menjadikan kita sehat di badan, sehat di pikiran, optimis menatap masa depan dengan penuh rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ini vlog saya masih langsung ya. Ada netizen yang ngomong, monolognya bagus Kang, tapi sayang kok suaranya pelan sekali. Pakai speaker dong Kang. Ya insya Allah udah di sini, tapi di kantongnya belum. Masalahnya ya belum dapat duit dari YouTube. Terus kalau duit dari warung, wah itu sudah ada, itu apa namanya, jalurnya sendiri ya teman-teman. Sudah kebutuhan anak di pondok udah besar, udah numpuk-numpuk, hutangnya di pondok juga sudah banyak. Ini juga semi-semi mencari keajaiban, walaupun setiap hari kita juga mengalami keajaiban gitu. Jadi alhamdulillah kemarin tuh habis COVID itu terpuruk banget teman-teman ya. Wah, operasi hampir tiap hari, bahkan nggak cuman satu, sehari itu ada 3 sampai 4 koperasi kadang. Ya udahlah, kita itu tawakal pada Allah. Kadang ada teman yang menasihati, wah jangan utang koperasi, nanti semakin berat. Lah utang siapa gitu loh. Kalau utang tetangga masa itu semua ngasih ya, ada yang ngasih teman, ada yang ngasih gitu. Tapi kan ya namanya orang itu yang legowo sama enggak kan banyak yang enggak. Masalah sedekah ya sedekah, tapi kalau utang nanti dulu. Kalau utang lama-lama kan ya enggak enak gitu, jadi harus dibalikin gitu. Lah utang paling aman ya sama koperasi. Walaupun besok dibayar separuh dulu ya Kang, oke. Besoknya lagi libur dulu ya Kang, oke gitu. Jadi kelihatannya berat tapi ringan di perasaan. Beda dengan orang nggak pakai bunga, tapi kita rasanya berat kalau pinjam sama orang itu, karena beban mental itu. Kalau kita nggak punya uang, janji kita meleset kan, nanti kita itu ya apa ya, nanti nek cara Jawa cangkeme ra iso digugu, mulutnya nggak bisa dipercaya gitu. Jadi intinya kan, terus persahabatan bisa jadi pecah gitu. Jadi kalau hutang sama orang itu malah bebannya berat. Enak hutang koperasi, nggak punya ya nggak punya aja, marah ya didengerin, selesai gitu. Yang penting jangan baperan. Jangan baperan, santai aja. Jadi nanti kalau udah ada rezekinya ya, ini saya ngomongnya agak kencang biar nggak terlalu pelan, jadi jadi anggap saja ini sudah pakai speaker gitu. Nah, nanti kalau ada rezeki nggak cuman speaker, kita akan lengkapi dengan laptop segala macam, biar nanti teknik cropping segala macam bisa sempurna gitu kalau pakai laptop. Saya kok belum menemukan teknik kalau pakai HP itu susah gitu. Kebanyakan para vlogger, YouTuber itu kan pakai laptop gitu, yang bisa untuk itu apa, didesain bagaimana gitu. Saya sih ya namanya orang, sama dengan orang, siapa sih nggak pengen duit gitu, tapi jangan duit itu ada di mata kita, di kepala kita gitu ya. Sekedar aja cari duit gitu. Ngevlog pun juga
nggak munafik, siapa tahu nanti dapat duit dari YouTube, tapi juga nggak terlalu menghantui banget gitu loh, nyantai. Makanya saya tuh ngevlog ya ngevlog aja gitu, rezeki dari Allah, dari mana saja. Kadang-kadang kita usahanya di di YouTube, kadang-kadang Allah kasih rezeki bukan dari YouTube loh gitu loh, tapi memang itu ya. Jadi rezeki itu harus yakin, itu nggak kemana-mana gitu. Jadi nggak usah terlalu ngoyo gitu loh, jadi apa adanya gitu, yang penting pesan nyampe gitu. Kalau kita tuh kemarin juga di kritik waktu saya pertama kali ngevlog kan, masih tak pegang itu HP-nya, goyang ini, diterima algoritma YouTube apa enggak sih. Aku pikir ya, oh iya ya, aku ya gitu aja dah, ya dah, nanti tak usaha supaya tidak goyang gitu, selesai, enak gitu. Kalau hidup tuh nggak usah baperan, nggak usah tersinggungan gitu. Kalau orang bicara juga kita ambil positifnya dulu gitu loh. Nanti kan walaupun dia negatif, kita udah nggak positif, dia akhirnya positif gitu, karena dia padahal dia niatnya negatif gitu, tapi kita menganggapnya positif, jadi kita ketawa terus, oh iya ya, makasih gini, akhirnya dia jadi positif gitu. Nah gitu lah. Tadi barusan saya itu apa ya, ngobrol sama temen, dia tuh sangat jengkel sekali pada itu. Ada cuplikan kan kemarin yang ada ngata-ngatain sama Menteri Agama itu kan, iblis, Yakut itu iblis kan gitu kan. Kalau dia kesini ke Tasikmalaya diterima enggak, itu kan rekaman lama sebetulnya ya. Nah, itu teman saya itu sekarang di Jogja ya, dia teman SMA saya itu, wah udah marah sekali, aku mau ngedor itu Habib itu pokoknya. Wes, dia kan punya apa saudara tentara banyak gitu, dia sendiri enggak, tapi saudaranya banyak yang tentara, karena bapaknya dulu tentara gitu. Dia juga mau dijadiin tentara, tapi dulu dia itu masih bambung, masih mau gimana, enggak gimana gitu. Di satu sisi juga pengen bebas gitu, anak kolong gitu ya. Tapi sekarang dia nyesel kenapa dulu nggak serius gitu. Kalau serius kan bisa jadi tentara. Zaman dulu kan tahun 88-an dia lulus SMA sama saya itu kan, kalau dia mau jadi tentara kan, wah zaman itu udah lumayan gitu loh. Itu kan biar ku ambil pistol adikku, tak dore itu, siapa itu Habib, siapa itu, tak cari nih lah. Aku berpikir lagi, kamu tuh ngapain gitu loh. Ya kan kita dor dari jauh, karena sniper kan tidak apa-apa, nggak ketahuan ini ya. Tapi kan mukhibinya tambah kuat, saya bilang. Mukhibinya tambah semakin fanatik dong, Habibnya kamu bunuh. Lah kan ngomongnya gitu, sudah karuan lah, itu udah omongan karuan gitu kan buat kamu. Buat mukhibinya ya indah-indah saja omongan kayak gitu loh. Karena masih tertutup logikanya gitu, mukhibin itulah. Tujuan kita ini mau menyadarkan mukhibin, bukan buat menghukumnya atau mendorongnya ke jurang yang lebih dalam. Kalau kita tunjukkan kejelekan para habaib ini, moga-moga di antara mereka itu ada yang satu persatu pelan tapi pasti mereka itu kembali gitu, ingat, sadar, oh iya ya, ternyata yang saya cintai ini nggak pantas dicintai gitu. Jadi kita tuh cuman tunjukkan aja itu kejelekan para habaib itu, bukan kita menjelekkan ya, kita tunjukkan kejelekannya gitu ya. Nanti ada yang bilang kalau kamu menghibah, kamu gibah, ya terserah lah gitu loh. Tapi ini sudah berbahaya, sudah merongrong NU dan negara Indonesia, sudah berbahaya. Jadi itu bukan urusan gibah orang per orang, beda urusannya gitu loh. Sama dengan orang pakai kacamata fikih yang apa, fikih yang masih umum, menggibah itu dosa gitu. Tapi kan ada menggibah enggak dosa, menggibah orang yang pelit. Kalau nggak percaya tuh tanya Gus Ba, aku pernah dengar ceramahnya kok. Rasulullah saja itu gibah sama orang pelit gitu. Sama ngelokno itu, sama moyoi ya. Ngelokno itu orang sampai Abu Jahal itu kan ngelokno. Ibaratnya kan, namanya kan gak Abu Jahal gitu. Rasulullah kan ngelokno Abu Jahal, saya kan
Kalau kalian pakai rumus umum, nggak boleh ngelokno orang. Lah itu kan Rasulullah saja ngelokno kok. Kalau udah ke tingkat keterlaluan kan, kita memang boleh ngelokno. Udah tingkat keterlaluan gitu loh. Lah para Habib ini udah keterlaluan, udah ngomong kebun binatang tiap hari lah, apalah. Ngeblis-ngebliskan orang apa, kan udah keterlaluan gitu. Lah tugas kita ini menyebarkan informasi yang mungkin tidak sempat didengar telinga mereka karena mereka tidak mau mendengar gitu. Ketika ada konflik saja mereka cuma memandang dari satu sisi, yaitu sisi Habib. Habibnya bilang gini, ya udah itu yang diterima kebenaran. Pembelaan ini ya udah langsung dibela, itu pembelaan Habibnya jadi pembelaan dia gitu. Karena itu cintanya masih menutupi gitu loh. Lah tujuan kita itu bukan untuk menghukum, merangkul mereka gitu. Jadi kalau bisa itu nanti mukhibin itu satu persatu menjauh dari Habib. Lah Habibnya nanti biar jualan minyak wangi lagi, jualan sarung lagi, jualan akik lagi, ya kan? Jualan cincin, jualan minyak wangi, jualan sarung, kan asik tuh, manis kan kayak dulu. Terus apa ya, kita ya enak aja gitu, maksudnya ya kembali lagi kita sesama manusia, punya duit beli, kasihan gitu. Kalau nggak punya duit maaf ya Bib, ya udah. Jadi Habib tuh bukan lagi Habib kekasih, tapi Habib dalam artian penjual sarung dan parfum. Gitu. Jadi kita nggak ada istilah, kalau bisa jangan berpikiran untuk kekerasan. Jadi teman saya itu sampai, wah aku nanti kalau ada demo di Jakarta antara Mukhibin dengan Bani Wali Songo aku akan ikut gitu loh. Ya kamu tuh ngapain kayak gitu. Kalau bisa gitu jangan sampai terjadi gitu. Ya tapi kalau mereka seperti itulah, kalau mereka yang nyerang kita ya kita hadepin. Hukumnya membela diri. Kalau bisa ya tetap damai, didamaikan gitu. Tujuan kita tetap yang tadi itu, bahwa para mukhibin itu sadar, kemudian mereka dengan sukarela mengambil jarak dengan para Habib itu, sehingga para Habib akan jadi orang biasa, tidak lagi umpak-umpakan gitu loh, tidak lagi kum londo-londo, kum ratu-ratu gitu. Ya mereka ya akhirnya kalau pengen punya uang ya seperti kita ini kerja gitu loh. Nggak jual nasab tapi jual sarung, jual parfum, jual akik gitu. Mereka kan pintar kebanyakan melihat akik yang bagus. Nah itu juga keahlian kan gitu. Apa salahnya kalau kita suka juga kita beli. Tapi kan kita belinya ya seharga barang itu apa adanya, bukan karena kayak kemarin yang kita itu membelinya tidak orang kiro-kiro, kalau orang Jawa bilang tidak jauh dari ekspektasi harganya. Jadi ibaratnya karena harganya itu sebetulnya cuma 100-200 ribu jadi jutaan, karena apa yang jual Habib. Lah itu kan kelirunya di situ gitu. Ya bukannya kita nggak senang lihat orang enak, tapi kan itu udah nggak murni gitu loh. Tapi kalau dengan keahlian dia bisa memilih satu karung yang dari Martapura itu, kemudian memilih ada yang bagus dia pilih. Terus keahlian dia memilih itu, terus dia kemas dimbannya, cincinnya itu ya, cincin akik emban, dimban yang bagus. Karena dia punya nilai artistik kan, dia biasa gitu. Kemudian dia jual, misalnya harga model berapa puluh ribu dijual berapa ratus ribu, masih wajar gitu loh. Gitu, karena memang dia ahli. Tapi kan kita nggak membeli karena dia keturunan Rasulullah, saya pengen berkah, kan enggak gitu. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Saya bayangin kayak zaman Majapahit itu, apa ya, yang pernah saya baca itu ibaratnya pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina itu ya sama ketika mereka berjualan di ibu kota Majapahit, di pembesar-pembesar itu gitu, mereka lebih cenderung merendahkan gitu. Jadi bukan kayak sekarang Habib tuh udah jual barang malah maksa, mengintimidasi gitu. Kalau kamu nggak beli, kamu nggak dapat syafaat gitu.
Kamu kualat ya, lucu kan, jual sumpah, jual nasab, jual sumpah. Kan nggak seperti itu. Coba nanti hidupkan indah lagi gitu. Jadi kalau kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, indah sekali, indah sekali. Orang Jawa, orang Cina, orang Arab, orang mana saja gitu. Saling berdagang, saling jual, saling beli, wah, saling tegur sapa, komunikasi segala macam, wah. Terus ditambah lagi kemakmurannya sudah bisa diwujudkan, waduh, udah indah sekali hidup itu, indah. Jadi nggak seperti sekarang gitu. Mereka tuan, kita budak. Lah di mana indahnya gitu loh. Mereka boleh marah-marah, kita enggak. Di mana adilnya kan gitu kan. Sedangkan kalau keturunan Rasulullah yang asli saja bukan seperti itu. Justru mereka yang lebih ngalah ke kita. Lebih merendah, lebih hadap asor. Mereka yang malah yang ngomong kita. Itu bukan malah kita yang minta, mereka minta ngomong kita gitu. Jadi dulu itu Sayyidina Ali malah ngomong sama para sahabat itu, merendah gitu. Sayyidah Fatimah merendah, Sayyidina Hasan Husain merendah gitu loh. Jadi sangat mengharukan kalau keturunan Rasulullah tuh yang asli itu sangat mengharukan. Sangat mengharukan karena dia tidak merasa lebih tinggi, justru dia merasa saya punya tanggung jawab besar untuk mengharumkan nama eyang gitu Rasulullah SAW. Jadi dia hati-hati betul gitu, jangan sampai dia ada kata-kata yang menyakiti hati orang karena dia malu sama kakeknya Rasulullah SAW itu. Jadi teman saya tadi juga, kamu itu lucu, kamu tuh bukannya kamu itu malah keluar menjadi penyokong cita-citanya Bali Wali Songo, malah kamu merusak acaranya Bali Wali Songo kalau gitu. Ya kalau Habib itu sampai mati terbunuh, ya kan justru malah perlawanan Mukibin semakin hebat dong, karena dia tetap fanatismenya tetap mengatakan Habib dibunuh nggak salah kan gitu kan, walaupun itu mulutnya rusak. Jadi kita tuh yang waras ngalah, kalau orang Jawa bilang yang waras ngalah, kita harus berani. Jadi kalau kita itu visinya, misinya itu jelas gitu. Visinya tentang kerukunan, ya, kedamaian, ketentraman. Misinya adalah menurunkan posisi mereka itu di tingkat yang sama dengan kita, bukan lebih rendah loh ya, bukan merendahkan mereka, menurunkan mereka ke tingkat yang sama dengan kita ya. Jadi misinya kita seperti itu, sehingga kita nanti bisa saling asuh gitu. Nah itu tadi kan saya ditelepon sama teman saya Jogja itu kan, saya jadi punya ide untuk ngevlog ini bahwa oh iya ya, ada memang dari Bani, bukan Baninya, dari Mukibin Bani Wali Songo ini yang juga temperamental gitu loh ya. Itu kalau menurut saya juga memberi kesan seolah-olah kita juga sama dengan mereka, para Mukibin itu gitu. Ibaratnya omongan balasannya sama kepelan, tahu kepelan, ini kepelan omongan lisan balasannya kepelan gitu ya. Enggak gitu. Kalau yang namanya kisah pun kan ya mulut dengan mulut gitu loh, ibaratnya luka dengan luka, nyawa dengan nyawa baru gitu. Masa cuman mulut balasannya nyawa kan ya enggak itu enggak seimbang, itu enggak bagus, itu berlebihan itu. Yang namanya orang kata Pak Quraisyab itu kan marah pun tuh harus ada pengendaliannya itu. Harusnya kamu bisa mukul, tapi harusnya kamu bisa nampar, tapi kamu cuman memarahi pakai mulut. Harusnya kamu bisa mukul, tapi kamu cuma menampar. Harusnya kamu bisa menendang, tapi kamu cuman memukul. Harusnya kamu bisa membunuh ya, tapi kamu cuman menyakiti gitu. Jadi kalau kamu memang harus gitu pada posisi dimana kamu itu harus memukul, ya pukullah, tapi jangan kamu siksa. Ketika kamu posisimu memang harus membunuh, ya bunuhlah, tapi jangan kamu cincang, ibaratnya gitu kalau Pak Quraisyab. Jadi ada yang dikurangin, ditahan ya.
Posisi membunuh itu dalam posisi apa ya? Ketika kita itu diserang, kita harus mempertahankan diri kan, kita nggak mungkin cuman bertahan dan ya tetap akhirnya kita kena gitu. Jadi kita juga harus gimana namanya mempertahankan diri, ya mungkin membunuh juga. Tapi kalau bisa ya jangan pakai emosi. Sama dengan Sayyidina Ali ketika mau bunuh diludahin, malah nggak jadi bunuh karena dia nggak mau bunuh karena emosi. Nah itu tadi aku ditelepon temanku tadi juga, wah aku punya ide nih buat ngevlog hari ini gitu ya. Jadi karena dia emosional banget, gregetan gitu loh, gemes sama orang itu yang ngatain Gus Yakut ini iblis gitu loh. Habib masih muda, mulutnya nggak dijaga gitu kan kata dia. Itulah itu namanya kita sabar. Sabar kan ada batasnya, ya nggak ada wong sabar kok ada batasnya. Namanya sabar itu nggak ada batasnya. Itu kamu tertipu dengan omongan orang-orang umum kalau sabar ada batasnya. Lo sabar tuh nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu namanya ngempet, menahan. Ngempet, kalau orang Jawa bilang ngempet itu menahan. Ngempet itu gitu. Itu ada batasnya namanya ngempet. Kalau sabar ya nggak ada batasnya orang sabar, karena sabar itu hadiahnya ma'as, innallaha ma'a gitu. Jadi orang sabar itu bersama Allah, ma'allah gitu loh. Nah oke teman-teman, jadi saya mengingatkan juga, mungkin ada teman-teman saya yang seperti teman-teman saya di netizen ini, di sosmed ini, sama dengan teman saya yang tadi itu. Oh jangan sampai ya, jangan sampai kita nggak bisa menahan, jangan sampai kita amarah meluap. Ya memang mukibin itu kan, maaf ya, mereka nggak ngerti, belum mengerti, belum paham betul, karena sudah terlanjur dicekoi sama habib ini dengan penuh kelicikan. Makanya kita itu harus sabar gitu. Nanti kalau kita ngomongnya nggak masuk, mungkin besok lagi kita dengar, dia dengar lagi kita ngomong gitu, dia dengar lagi, lama-lama bisa jadi dia lama-lama terpengaruh masuk alam bawah sadarnya dulu. Lah pada saat dia tenang, mungkin entah mengalami apa-apa, iya ya, tak pikir-pikir kok bener ya omongannya dia, tak pikir-pikir memang Habib kok gitu ya, kok aneh ya. Akhirnya mulai keraguan berapa persen, akhirnya lama-lama dia balik kanan gitu. Nah kalau semakin banyak yang balik kanan, itulah yang kita harapkan. Jadi kita itu, kalau orang Jawa bilang itu menang tanpa ngasorake. Jadi kita nggak usah mukulin Habibnya, kita udah menang. Habibnya udah apa namanya, nggak punya temen, terus toleh kayak ketek ditulup gitu. Nah, toleh kayak monyet lagi ditulup itu. Gitu kalau istilahnya Jawa, toleh kayak monyet ditulup, kayak ketek ditulup lah itu. Jadi kita nggak pengen ya mengharapkan ada huru hara, jangan sampai. Walaupun Gus Abbas Buntet ya kan, Syarif ada Abah Buntet, terus sama apa Gus Nuril dan sebagainya itu ya, karena masa lalunya sering dipersekusi kan. Jadi saya begitu kuatnya keyakinannya, pokoknya dia itu kemarahannya udah diubun-ubun, oke lah. Tapi tetap saya yakin beliau itu tetap masih punya nalar yang sadar untuk ketika melakukan sesuatu itu dengan apa ya, pertimbangan yang sudah matang gitu ya. Jadi tidak merugikan atau kontraproduktif terhadap perjuangan kita untuk mengembalikan kejayaan, mengembalikan apa marwah dari agama Islam ini ke tempat yang tinggi gitu ya. Jadi kemuliaan karena kehasanahan dari akhlakul karimah ini tadi, kekariman dari akhlak. Oke teman-teman, kita berjumpa kembali, bahas entah apa lagi. Kayaknya saya juga punya ide untuk ini, pertarungan tinju antara Gus Dur dan Habib Rizik ini sudah 1-0 buat Gus Dur. Oke, mungkin di vlog berikutnya teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Rahayu 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 sagung dumadi santi 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 salum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.